Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nening Fitri dengan NIM 8605733388. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum di SD tentang ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Yang pertama, gerak seismonasti atau sering disebut tigmonasti adalah salah satu bentuk gerak etinom pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan mekanik berupa sentuhan, tekanan, atau getaran. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama tumbuhan putri malu, yang kedua alat tulis, yang ketiga handphone atau stopwatch, yang keempat penggaris. Pembahasan dan percobaan. Yang pertama, di sini saya akan menyentuh daun putri malu menggunakan penggaris dengan sentuhan halus. Reaksi daun putri malu menutup cukup lambat. Yang kedua dilakukan dengan sentuhan sedang, dan reaksi daun putri malu menutup dengan sedikit lebih cepat. Yang terakhir dilakukan dengan sentuhan kasar, dan reaksi daun putri malu menutup dengan sangat cepat. Gerak niktinasti adalah salah satu jenis gerak nasti dalam tumbuhan yang dipicu oleh pengaruh gelap atau perubahan kondisi siang dan malam. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama tumbuhan putri malu, yang kedua alat tulis, yang ketiga handphone atau stopwatch, yang keempat kotak kardus, yang kelima label kertas A dan B. Pembahasan dan percobaan. Di sini saya akan menutup daun putri malu dengan kotak kardus dan dilabeli B. Dan putri malu yang satunya lagi dibiarkan terbuka terkena cahaya matahari dan dilabeli A. Kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, daun putri malu B mengatup. Sedangkan daun putri malu A tetap terbuka. Gerak geotropisme adalah gerak pertumbuhan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama biji kacang merah, yang kedua gelas plastik, yang ketiga tanah yang subur, yang keempat air. Pembahasan dan percobaan. Langkah pertama, di sini saya akan menanam biji kacang merah pada 2 cup plastik yang telah diisi tanah yang subur, dan pengamatan ini dilakukan selama 7 hari. Setelah 7 hari, pot A mengalami pertumbuhan batang yang lurus dan tegak menuju ke atas yang artinya normal. Sedangkan pada pot B yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhan batang kacang merah membelok dari horizontal menuju arah vertikal secara bertahap selama 7 hari. Hal ini terjadi akibat gerak tumbuh batang menjauhi tanah atau melawan arah gravitasi. Kesimpulan, pada gerak seismonasti dilakukan dengan 3 sentuhan. Pada sentuhan lembut, waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu untuk terbuka kembali adalah 8 menit 14 detik. Lalu, pada sentuhan sedang, waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu untuk terbuka kembali adalah 5 menit 10 detik. Terakhir, pada sentuhan kasar, waktu yang dibutuhkan untuk terbuka kembali adalah 4 menit 43 detik. Jadi kesimpulannya bahwa semakin kasar sentuhan yang dilakukan, semakin cepat waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu agar terbuka kembali. Pada gerak niktinasti, percobaan dilakukan pada tanaman putri malu dengan 2 metode. Metode pertama yakni menutup tanaman putri malu dengan kotak kardus, dan yang tidak ditutup kotak kardus. Percobaan dilakukan selama 30 menit. Dapat disimpulkan setelah 30 menit percobaan dilakukan bahwa tanaman putri malu yang ditutup kotak kardus akan menutup. Berbeda dengan tanaman putri malu yang dibiarkan tidak ditutup kotak kardus, tetap dalam kondisi mekar atau terbuka. Gerak geotropisme. Setelah waktu 7 hari semenjak dilakukan percobaan pada kacang merah tersebut, pot A yang diletakkan secara vertikal tumbuh dengan batang yang tegak lurus hingga berukuran 25 cm. Sedangkan pot B yang diletakkan secara horizontal tumbuh dengan batang yang membelok ke atas mengikuti arah cahaya matahari hingga berukuran 30 cm. Sekian video praktikum di SD kali ini.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.